sarana transportasi memang adalah tempat-tempat yang cukup rawan seperti itu ya Pak. Nah sekarang kan sudah SIKM sudah dicabut. Jadi sekarang masyarakat sudah beralih ke CLM yang mereka sudah bisa download teknologi tersebut. Nah ada beberapa informasi kalau kita lihat saja beberapa waktu lalu di Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan penumpang. Dan banyak dari penumpang juga mengatakan bahwa sekarang sudah lebih gampang untuk bepergian karena hanya tinggal membawa surat keterangan, tidak perlu lagi ada SIKM tersebut. Dan juga dari pihak bandara juga mengatakan sudah tidak ada lagi kerjasama antara Satpol PP untuk pengawasan. Mereka cuma mengandalkan pengawasan dari bandara saja. Nah ini seperti apa Pak? Karena kalau kita lihat sekilas ini semacam pelonggaran yang cukup besar seperti itu. Apakah memang pemerintah memang sudah membiarkan atau dengan kata lain ya sudah siap untuk dengan adanya peningkatan yang cukup drastis nantinya jika jumlah positif semakin banyak lagi di Jakarta? Pak Edi silakan. Pak Edi ya, terima kasih. Nah terkait dengan hal itu tadi seperti disampaikan bahwasanya yang kita batasi sebetulnya itu bukan orangnya, yang kita batasi adalah orang yang sehat. Dan dengan adanya dimaksud ada kelonggaran-kelonggaran, memang pemerintah sudah menerapkan kelonggaran dengan ada masa transisi ini. Namun orang-orang yang berpergian dengan yang tidak sehat itu kalau di bandara itu kan akan dilakukan screening. Dan di bandara sendiri apabila tidak mempunyai PCR dan dia tidak boleh membeli tiket pesawat terbang. Dan di bandara juga disiapkan tempat untuk swab PCR yang membayar sendiri apabila akan melakukan bepergian. Jadi sebetulnya setiap simpul transportasi itu sudah melakukan penjagaan dengan adanya orang yang sehat saja yang boleh melakukan perjalanan sesuai dengan SE gugus tugas. Untuk SIKM, bahwasanya tidak dilakukan pemeriksaan terhadap semua moda transportasi. Jadi semuanya diganti dengan CLM. Semua jadi, untuk SIKM yang jarak jauh juga seperti itu ya Pak? Pemeriksaan di semua moda transportasi. Lalu untuk sikap dari Pemprov DKI sendiri Pak untuk lebih protektif dalam pengawasan keluar masuk. Saat ini apa-apa saja yang ditambah dengan kan SIKM sudah dicabut, CLM hanya dengan penambahan teknologi. Apakah ada di titik-titik tertentu untuk penambahan personil-personil yang bisa mendeteksi keluar masuknya masyarakat untuk saat ini? Karena kita lihat jumlah yang positif juga semakin bertambah dengan dicabutnya SIKM tersebut. Kalau untuk pemeriksaan SIKM, bahwasanya dari Dinas Perhubungan prioritas terhadap simpul transportasi. Kemudian untuk kewilayahan, itu jajaran Satpol PP dibantu oleh TNI Polri dengan masif akan melakukan pemeriksaan sampai dengan tingkat RT/RW. Karena ujung tombaknya di sini adalah sampai jajaran ke RT/RW. Seperti disampaikan di awal tadi bahwasanya kejujuran itu sangatlah penting untuk kesehatan diri sendiri dan untuk kesehatan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Iya. Ya Pak Edi, kan kalau saat ini katanya perpanjangan Pemprov mengatakan perpanjangan PSBB transisi dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah ini bisa dijelaskan lebih lagi tentang adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa? Karena banyak juga masyarakat yang masih belum mengerti ini sebenarnya adaptasi kebiasaan baru karena ada kayak istilah-istilah baru yang masyarakat masih belum tahu untuk saat ini. Jadi adaptasi kebiasaan baru adalah adaptasi di mana yang tadinya kita itu dalam suasana yang normal sebelum adanya pandemi itu, dengan setelah adanya pandemi kita harus menyesuaikan bagaimana kita itu beradaptasi masa pandemi ini agar kita itu tetap sehat dengan protokol kesehatan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Jadi 3M itu yang selalu digaungkan oleh pemerintah pusat terkait dengan protokol kesehatan di masa beradaptasi baru.
Oke, baik Pak Edi. Ya, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, Ya, kondisi saat ini kan menunjukkan jumlah yang positif semakin meningkat seperti itu. Kalau Pak Bambang sendiri melihat sikap dari Pemprov DKI Jakarta, apakah memang sudah memberikan proteksi yang cukup tinggi untuk keluar masuknya masyarakat saat ini? Ya, jadi saya kira kebijakan ini sudah dihitung ya. Seharusnya sudah dihitung. Artinya bahwa mulai dari PSBB, kemudian terus pada masa transisi, kemudian pelonggaran-pelonggaran sedikit bertahap demi tahap itu. Nah, sekarang sudah pada posisi yang tadi disampaikan bahwa new normal atau adat kebiasaan baru ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, kemudian ditimpali dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan yang tadi dikatakan skim, ada LCM, kemudian intinya sebetulnya DKI ini atau Jakarta ini kan sebagai epicentrum yang memang barometer nasional yang penyebaran COVID itu dianggap paling tinggi, kemudian setelah itu kemudian Jawa Timur dan seterusnya. Nah, sehingga Pak Gubernur Anies ini sangat protek banget sebetulnya dan sangat hati-hati di dalam kebijakan itu. Sehingga ketika memang harus ada skim, kemudian walaupun dicabut karena tidak merepresentasikan kepada secara keseluruhan gitu. Jadi artinya karena ada orang DKI tapi juga ada Jabodetabek dan juga ada itu, dan sedangkan Jakarta itu sebagai tempat yang untuk destinasi berbagai macam seluruh wilayah, sehingga skim itu dianggap tidak tepat dari dicabut. Nah, kemudian sekarang LCM. Nah, kita uji sekarang LCM itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwa itu memang harus edukasinya terus-menerus dan masif. Itu yang penting kemudian, karena memang saya setuju kalau memang dengan metode LCM itu bisa efektif untuk membendung COVID itu dari luar maupun dari dalam. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kan bagaimananya masih terus ditelusuri. Jadi ada 4 variabel pokok di dalam untuk kebijakan bagaimana memprotek supaya COVID itu tidak meluas dengan metode LCM tadi. Ini skim, oke, lupakan itu sudah dicabut. Sekarang tinggal LCM, sejauh mana efektivitasnya. Untuk yang paling rawan memang dunia transportasi. Sehingga fokus saja kepada dunia transportasi karena berkerumunannya banyak orang itu ada di destinasinya, ada di titik kumpulnya di situ. Ya, baik. Sekiranya itu dulu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bambang Istianto, Pejabat Perhubungan, dan Bapak Edi Sufaat, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta, dan terima kasih atas informasi yang diberikan. Sukses selalu, Bapak. Demikianlah pemirsa perbincangan kami akan lanjutkan dengan narasumber lainnya, tetaplah di Suara Jakarta.